Oke, kita lanjut ke soal nomor 66. Sebuah lampu pijar dengan spesifikasi 100 watt 220 volt dipasang pada sumber tegangan 220 volt. Oke, normal ya. Jadi spesifikasi si lampu pijar ini dipasang harus 220 volt. Kalau nggak harus 220 volt berarti kemungkinan besar dia akan down gitu ya. Oke, spesifikasinya adalah 100 watt. Jika daya lampu turun menjadi 81 watt, berarti ini ternyata turun, maka kemungkinan besar pasti si tegangannya ini akan turun. Cuman turun berapa? Kita nggak tahu, ya. Oke, turun berarti gini. Kita tahu bahwa P sama dengan V kali I. Nah, tapi berhubung di sini arusnya tidak dibicarakan dan kan kemudian kalau misalkan dayanya turun, kemungkinan besar I-nya kan akan turun juga, ya. Jadi kita nggak bisa pastikan. Nah, berarti rumus yang akan bisa kita pakai adalah yang ini. Kita tahu bahwa rumus V itu sama dengan I kali R kan. Nah, berarti I sama itu sama dengan V per R. Ya udah, berarti I sama dengan V per R ini kita masukkan ke sini. D-nya V dikali V per R, so P sama dengan V kuadrat R. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang ini, ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini karena berhubung R-nya tetap, atau boleh juga kita bikin begini, terserah kalian nanti prosesnya gimana. Proses yang mungkin ini enaknya berarti P1 sama dengan V1 kuadrat per R1 per P2. Ini berarti V1 V2 kuadrat per R2. So, berhubung R-nya adalah lampu yang sejenis, berarti R-nya ini bisa kita coret. Sehingga berarti P1 per P2 ini setara dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Oke, berarti P1-nya adalah 220 per P2 sama dengan, nah ini karena sama-sama pangkat 2, berarti kita bandingkannya, berarti ini ya. Oke, sorry. Awalnya ini berarti tegangannya ya ditanya ya, berarti V-nya ya. Oke, berarti ini kan 100, berarti kemungkinan jadi 81 sama dengan V1-nya itu adalah 220 per berapa nih? Nah, ini yang ditanya. Pangkat 2. Sehingga tinggal yang kita harus lakukan adalah akar kuadrat kiri, akar kuadrat kanan ya. Nah, sehingga jadinya berarti akar 100 itu adalah 10, per akar 81 itu 9. Sama dengan 220 per V2. Sehingga kita dapat katakan bahwa 10 dikali V2 sama dengan 220 kali 9. Berarti V2-nya adalah 220 kali 9 per 10. Tinggal kita coret nih. Berarti 22 kali 9, berarti V2-nya adalah 198 volt. Nah, berarti turun berapa? Ya udah tinggal bikin kesimpulan bahwa turunnya itu sebesar berapa. Nah, turunnya ini sebesar 220 dikurang sama 198. Berarti turunnya berapa tuh? 220 dikurang 198, 22 volt ya. Nah, ingat untuk persentase turunnya itu berapa? Jadi nggak mungkin ya jawabannya D nggak mungkin dan B nggak mungkin, jadi pasti turun. Nah, ingat kita membandingkan turun itu dengan kondisi awalnya alias 220-nya. Berarti dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 100 ya. Berarti ini coret 1, ini coret. Berarti turunnya adalah 10%. Ya, persentase turunnya adalah 10%. Jadi jawabannya adalah yang A. Atau sebenarnya kalau kalian perhatikan dari rumus yang di sini, berhubung R-nya itu tetap, ya, R-nya tetap, maka bisa kita katakan bahwa berarti P ini sebanding dengan V kuadrat. Berarti P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Kemudian habis itu, jadi ini kalian boleh ke sini boleh. Jadi untuk masukkan ini itu bisa lewat sini boleh, ya lewat sini boleh, lewat sini juga boleh. Sehingga nanti kalau udah kalian langsung terjun ke bawah sini. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya tetap aja dimasukinnya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A, turun 10%. Karena ya wajar ya.
ketika si lampunya ini lampunya dayanya kenapa kok turun? Karena voltasenya turun. Makanya kalian nggak usah kaget ketika kalau voltase turun lampunya itu remang-remang gitu ya. Jadi biasanya nyala terang karena voltasenya turun, low voltage misalnya lagi tegangannya rendah, maka lampunya itu pasti akan meredup gitu ya, nggak tentu mati ya, tapi meredup. Nah kurang lebih seperti inilah konsep dasarnya ya. Makanya di sini kenapa saya nggak pakai I, karena di sini kita nggak tahu arusnya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dayanya kita turunkan alias dayanya turun, maka ya arusnya turun. Jadi yang menyebabkan udah voltase turun, ya kan? Karena voltase turun akibat dayanya turun, dan itu juga bisa mengakibatkan bahwa arusnya tuh turun gitu ya. Cuman karena di sini kita tidak membahas I, melainkan dengan P dengan V aja, makanya rumus yang kita pakai adalah yang ini. Dan yang pasti adalah yang R itu pasti tetap, karena yang kita bahas adalah lampu pijar yang sama. Kecuali kalau lampunya diganti, nah baru R-nya nggak sama gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 67. Seorang siswa ingin mengamati mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop, yang mempunyai jarak fokus lensa objektif. Berarti di sini diketahui bahwa FOB-nya sama dengan 2 cm ya. FOB-nya sama dengan 2 cm. Kemudian jarak lensa okuler berarti FOK sama dengan 6 cm. Agar diperoleh bayangan sejelas-jelasnya dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, kalian harus notes ini, mata berakomodasi maksimum, karena kalau untuk lensa ya, selain selain lensa yang cebung-cekung, kalau misalnya kayak teropong atau loop atau mikroskop, itu ada yang tanpa berakomodasi maksimum, alias tanpa tidak berakomodasi, atau sama yang berakomodasi maksimum, karena rumusnya beda-beda ya. Nah, katanya preparat harus dipasang berjarak 22 mm dari di bawah lensa objektif. Berarti itu adalah jarak si benda terhadap lensa objektifnya dong. Nah, karena benda ini diletakkan di bagian di bagian preparatnya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan dulu satuannya, nggak sama semua. So, kita samakan. Jadinya ini berarti mendingan jadi 20 cm. Ini jadi 60 cm. 60 mm, sorry. Ini 20 mm ya, sorry. Nah, sehingga ini adalah 60 mm. Nah, ditanya adalah jika ini 2 cm, ini 22 mm, di sini 30 ini ya, 30 cm untuk jarak dekatnya, atau ini bisa dibilang PP boleh atau SN juga boleh ya. PP aja deh, ya, titik dekat mata ya. Adalah 30 cm, itu berarti sama dengan 300 mm. Nah, berarti rumusnya yang digunakan adalah rumusnya seperti ini. M sama dengan SOB aksen per SOB mutlak ya, dikalikan dengan PP per FOK ditambah 1. Gitu ya. Jadi rumus yang dipakai tuh adalah ini. Nah, berarti kalau tinggal kita masukkan ke rumusnya, berarti tapi nggak bisa langsung dikasih tahu. Kenapa? Karena SOB aksennya belum ada. Nah, ini ada SOB, ada FOB. Gampang, tinggal pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti karena di sini FOB, ini OB, ini OB. Kalau OK ya tinggal ganti aja OK ya. Nah, jadi rumus yang 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen ini bisa dipakai gitu loh ke semua alat optik ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan 1 per FOB-nya adalah 1 per 20 gitu ya. Sama dengan 1 per SOB-nya adalah 22 gitu ya. Ditambah 1 per SOB aksennya. Nah, berarti kita dapat katakan bahwa 1 per SOB aksennya itu adalah 1 per 20 dikurang 1 per 22.
Nah, berarti sama dengan 1 per SOB aksen. Ini kita bikin sama-sama berapa nih? 220 ya. Nah, 220 berarti ini dikali 11 ya, dikurang 10. Berarti 1 per SOB aksen, ini 1 per 220. Berarti SOB aksennya adalah 220 mm ya. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam sini. Berarti M besar sama dengan mutlak dari 220 per 222 ya. Nah, dikalikan dengan PP-nya adalah 300 per FOK-nya adalah 60 ditambah 1. Nah, berarti M besarnya sama dengan ini 10 ya, kalau dibagikan, kalau dihitung 10, mutlak 10 yaitu adalah 10 dikalikan dengan 300 bagi 5. Ini kan kalau dicoret ini 10 gitu ya. Nah, ini kalau dicoret ini 5, jadi 5 tambah 1 adalah 6. Jadi 10 kali 6. Berarti perbesaran totalnya adalah 60 kali gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang domba ya. Jadi sebenarnya kalau untuk alat optik itu kalau udah hitungan tuh sebenarnya nggak susah. Cuman mungkin karena rumusnya banyak aja. Karena untuk teropong bintang ada, ya kan, teropong bumi ada lagi. Terus abis itu ada mikroskop, ada loop. Dan itu masing-masing alat optik itu ada 2 jenis. Yang satu akomodasi maksimum, yang satu lagi enggak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 68. Oke, untuk soal nomor 68, mobil A mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine berfrekuensi 620 Hz. Saat itu juga mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan A dengan kecepatan. Oke, berarti ceritanya ini adalah seorang pengamat yang kita katakan bahwa berarti kecepatannya diam. Berarti kecepatan pengamat ini adalah 0. Nah, kemudian ada mobil A, misalkan dari kiri, gitu ya. Ingat, karena ini efek Doppler ya, bukan momentum, bukan tabrakan, berarti arah itu tidak terlalu berpengaruh, ya. Oke, berarti di sini adalah kecepatan sumber si A, gitu ya. Kecepatan sumber dari A itu adalah 30 meter per sekon. Kemudian dengan frekuensi sumber dari A itu adalah 620 Hz. Kemudian ada mobil B itu dari berlawanan arah dengan A, berarti dari kanan terus bergerak gitu ya. Nah, kemudian kecepatan sumber si B-nya ini adalah 20 meter per sekon. Dengan frekuensi sumber si B-nya itu adalah 640 Hz. Nah, otomatis dari kedua gambar ini, dari kedua mobil ini, maka akan diperoleh frekuensi ada dua macam, yaitu adalah frekuensi yang didengar dari mobil A dan frekuensi yang didengar dari mobil B gitu ya, kurang lebih. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa nanti ini akan didengar sebesar FPA ya, frekuensi pendengar A, dan ini adalah frekuensi pendengar B. So, imagine kalau misalkan kalian ada di kondisi ke situ, yang di sebelah kanan mengeluarkan suara, sebelah kiri mendengarkan suara dengan frekuensi yang relatif sama misalkan, maka kan mungkin nggak bakal terlalu kelihatan bedanya ya. Tapi kalau misalkan sebelah kanan lebih besar atau daripada yang kiri, maka seolah-olah walaupun sebelah kiri itu ngomong ada suaranya, maka suaranya ini akan cenderung lebih ke kanan gitu. Nah, jadi ini adalah konsep frekuensi layangan ya, frekuensi layangan. Nah, atau FL ya. Nah, ditanya adalah FL. Nah, ini saya pakai definisi sendiri. Untuk FL ini adalah mutlak dari delta dari frekuensi pendengarannya. Jadi kalau kirinya 10, kanan 10, berarti tidak ada tidak ada perbedaan alias 0. Nah, atau mungkin kalian boleh pakai definisi seperti ini. Jadi frekuensi layangan itu adalah selisih antara dua frekuensi yang didengar. Gitu.
Nah, kalau namanya selisih berarti kan tidak pernah negatif ya. Karena selisih itu besar kurang kecil gitu. Selisih antara dua frekuensi yang didengar. Nah, cuman takutnya kalau mungkin secara kan definisi kan, ini kan secara definisi. Tapi kalau secara rumus itu takutnya kalau nggak ditulis mutlaknya takut lupa kadang-kadang. Bisa aja nanti minus kan. Nah, oke. Berarti di sini dari yang pertama dulu untuk frekuensi pendengar si A. Nah, ingat rumus efek Doppler apa? Nah, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan frekuensi sumbernya. Inilah rumus yang akan kita pakai. So, berarti FPA sama dengan V plus minus. Nah, di sini yang digunakan V-nya adalah 340 meter per sekon ya. Karena ini adalah kecepatan lambat bunyi di udara. Sehingga berarti ini V plus minus Vp per, ini VPA ya. Per V plus minus VSA dikalikan dengan FSA. FPA sama dengan 340. Karena berhubung diam, tidak menjauhi, tidak mendekati, maka boleh plus minus sama plus minus 0. Dan tidak ngaruh ya, kalau plus 0 atau minus 0 kan nggak ngaruh. Per 340 dari kecepatan si sumber si A ini, berarti karena kan gini ya, kalau kalian perhatikan, sebenarnya rumus ini itu bisa diakalin tanpa kalian menghafal tanda untuk misalkan kalau pendengar mendekati tandanya begini. Sebenarnya bisa diakalin cara kayak gitu. Sekarang kalau kalian perhatikan sebenarnya kan berarti ketika di sini berarti ada suatu apa namanya ini, dia bilang seperti inilah ya. Jadi misalkan supaya berarti ini artinya berarti ketika frekuensi sumbernya diperbesar, nah berarti supaya misalnya supaya frekuensi, jadi frekuensi pendengar ini dipengaruhi oleh sebenarnya ini aja, karena kan frekuensi sumber ini kan nggak pernah berubah, selalu tetap. Yang berubah tuh adalah kecepatannya doang, karena bisa aja pendengarnya bergerak, bisa aja sumbernya diam gitu. Bisa juga arahnya menjauh, bisa bergeraknya mendekati. So kalau misalkan ini kita mau up, maka di sini harus kita up. Ya. Kemudian ketika di sini kita mau down, maka di sini harus down. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, kalau kalian perhatikan untuk V plus minus Vp per V plus minus Vs, katanya misalkan kita mau up. Nah, sekarang ketika mau up, di sini kan ada pembilang, ada penyebut, ada atas, ada bawah. Pecahan itu, kalau di atasnya makin gede, apakah nilainya semakin besar? Oke, coba. 3/2 sama 6/2 lebih gede mana? Pasti 6/2. Karena ya atasnya lebih gede. So, berarti kalau atasnya lebih gede, maka akan naik. Nah, maka akan naik. Oke, berarti ini kalau ini mau naik, maka ini harus naik. Dan bawah, kalau pengen naik, harus turun. Karena apa? Karena kalau ketika 3 dibagi 2 sama 3 dibagi 5, maka ini hasilnya 1, ini hasilnya 0, maka kalau di bawahnya diperbesar, maka makin kecil jatuhnya. Nah, begitu juga untuk kalau misalnya kita pengen down, maka ini harus kita down dan ini harus kita up. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana untuk makin naik atau diperkecil? Intinya kalau naik itu ditambah. Ya, jadi di sini kan ini kan ada plus minus ya. Kalau plus itu naik, kalau min itu turun, gitu kurang lebih. Ya. Nah, sekarang si sumber ini mendekati pendengar, si sumber ini mendekati pengamat. So, suara yang di dekat si pengamat ini pasti makin gede. Supaya makin gede, berarti bawahnya harus makin kecil, ya kan? Nah, bagaimana caranya makin kecil? Dikurang. Dikurang berapa? 30. Dikalikan frekuensi sumber si A adalah 620. Jadi FPA yang didengar, frekuensi pendengar, frekuensi yang diterima oleh si A ini adalah 340 per 310 dikalikan 620. So, tinggal kita coret 1, ini 2. Jadi jawabannya untuk frekuensi dari A-nya yang didengar oleh dari sumber A adalah 680 Hz. Nah, sekarang untuk yang kedua, yang B. Dengan rumus yang sama, plus minus VPB per V plus minus VSB,
dikali frekuensi sumber B. Nah, berarti frekuensi pendengar B 340 plus minus 0 per 340. Nah, ini mendekati juga, berarti harus makin gede. Berarti supaya makin gede, bawahnya harus diperkecil dengan cara dikurang, gitu ya. Makanya nggak bisa dibilang kalau mungkin kalian mikirnya kalau ke kiri ini min, ini ke kanan plus. Salah. Karena kalau misalnya ini ke kanan plus, bawahnya makin gede, makin kecil jadinya. Makin gede. Nah, tapi akibatnya adalah frekuensi pendengarnya makin kecil. Dikalikan dengan 640, berarti frekuensi pendengar dari sumber B 340 per 320 dikalikan 640. So, ini coret 1, ini coret 2. Nah, berarti jawabannya berapa? Frekuensi pendengar dari sumber B adalah 680 Hz. Berarti dapat dikatakan bahwa frekuensi pelayangannya adalah mutlak 680 kurang 680. Berarti dapat dikatakan bahwa frekuensi layangannya sebesar 0 Hz. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai secara definisi untuk frekuensi layangan, kalian boleh nih pakai selisih. Nah, jadi selisih itu gede kurang kecil. Nah, karena berhubung sama, maka jawabannya 0. Even tuh walaupun kalian mau tuker gitu ya. Soalnya nanti ada kalanya takutnya gini. Takut lupa secara definisi, tahunya ngertinya rumus, cuman kalau rumus itu biasanya pasti ada mutlaknya. Dan di mana F1 sama F2 ini tidak ada dikasih tahu F1 yang mana, F2 yang mana, nggak ada ketetapan. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin kalian ketemu rumus itu paling mungkin begini. Nah, ada yang bikin begini. Ini nggak salah ya. Nah, jadi saya lebih suka pakai rumus ini karena ini saya bikin rumus pakai bahasa sendiri deh gitu ya. Selisih intinya bedanya berapa. Nah, beda itu kan bisa gede kurang kecil, bisa kecil kurang gede kan. Nggak ada patokannya. Nah, ini juga sama, malah ini lebih aneh lagi. F1-nya yang mana, F2-nya yang mana. Jadi kalau ini saya lebih bebas, ya sedangkan karena bebas, karena supaya harus hasilnya positif, maka saya mutlakkan. Atau secara definisi, boleh seperti ini juga nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 69. Oke, untuk soal nomor 69, suatu termometer X saat ditera menghasilkan data sebagai berikut. Saat es mencair minus 40 derajat X dan saat air mulai mendidih. Berarti di sini ada patokannya ya. Saat es mencair minus 40 derajat X, saat air mulai mendidih 260 derajat X. Nah, bila orang sedang demam diukur dengan termometer Celcius, jadi ketika demam tuh 40 derajat X, maka kalau diukur dengan termometer X itu berapa sih? Nah, ini artinya membandingkan dua jenis skala yang berbeda. Simpelnya adalah kalau dikaitkan dengan apa, itu adalah hubungannya dengan interpolasi gitu ya. Interpolasi itu apa sih? Interpolasi itu yang kayak gini loh. Ini kan kita tahu ini punya derajat X ya. Dengan awalnya menteknya adalah 260, paling bawahnya adalah minus 40, dan di sini kita nggak tahu berapa. Sedangkan dikasih tahu untuk derajat Celcius tuh nggak usah dikasih tahu, kalian harus sudah tahu. Atasnya mentoknya 100, bawahnya 0, dan ini adalah 40 derajat Celcius. Jadi untuk interpolasi itu seperti ini. Jadi rumus interpolasi itu sebenarnya jadi kayaknya dia punya perbandingan gitu loh. Jadi membandingkan, tapi membandingkannya nggak secara langsung kayak misalnya 240 bagi 100, enggak. Tapi membandingkannya yang dibandingkan adalah selisihnya. Karena kalau kita bandingkan secara 260 bagi 100 dengan min 40 bagi 0 kan nggak sesuai. Makanya yang dibandingkan adalah selisihnya. Dan cara ini pun juga bisa dipakai ketika kalian mau mencari nilai akar. Misalnya akar 15, atau akar 13, atau akar 3, akar 2, kayak gitu boleh. Oke, jadi ini langsung kita kerjakan dengan cara berarti 260. Nah, untuk ini adalah selisih ya, dikurang ya. Jadi 260 kurang X per 260 min 40. Sama dengan 100 dikurang 40 per 100 dikurang 0. Nah, 260 dikurang X per 300 sama dengan 60 per 100. Nah, tinggal kalian
coret. Ini boleh ya, sama-sama dibagi berapa? Bagi 2 ya, 20 ya. Jadi 3, ini 5. Oke, kemudian berarti 260 dikurang X itu sama dengan 3/5 dikalikan dengan 300. Kurang lebih seperti itu ya. Jadinya 260 dikurang X sama dengan, ini coret 1, ini coret 60 ya. Sehingga 180. Nah, sehingga ya udah ketemu dong. Nah, 180 berarti X sama dengan 260 dikurang 180. Berarti X-nya adalah 80 derajat X ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X-nya adalah 80 derajat X. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, seperti yang saya bilang tadi, cara ini pun juga bisa dipakai untuk mencari nilai akar kalau kalian nggak hafal. Let's say bahwa contohnya adalah akar 2 itu adalah 1,4 dan akar 3 itu 1,7. Ini tuh bisa dicari, tapi nggak 100% akurat ya. Perkiraan aja. Jadi kayak 80 ini kayak perkiraan aja loh ya. Oke, jadi saya contoh aja untuk yang akar 2 dapat 1,4 tuh gimana caranya. Nah, ini adalah akarnya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang namanya bilangan bulatnya. Nah, bilangan bulatnya adalah hasilnya ya. Nah, kita tahu bahwa akar 2, misalnya kan kita nyari akar 2, itu ada di antara akar 4 dan akar 1 ya. 4 dan 1. Sedangkan kalau di bilangan bulat akar 4 itu 2, akar 1 itu 1. Cuman permasalahannya pasti ini jawabannya adalah 1 koma kan. Tapi 1 koma berapa kita nggak tahu. Nah, di sini dikasih tahu bahwa di sini ada 2 nih. Gitu ya. Nah, jangan bilang kalau misalkan ini nambah 1, ini nambah 3, berarti ke atas ini 3 kali lipat. Nggak juga. Ini ternyata 2 kan. Nah, makanya di sini kalian pakai cara yang kayak tadi, yang sebelah kiri juga boleh seperti ini. Nah, saya contohkan aja ya. Nanti kalian coba untuk akar 1,7 caranya kalau kita pakai boleh nggak ya gitu. Oke, jadinya ini 4 dikurang 2 per 4 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang X per 2 kurang 1. Sehingga kita dapatkan 2 per 3 sama dengan 2 dikurang X per 1. Sehingga jadinya 2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang X. Atau ini ya sama aja kayak 2 per 3 sama dengan 2 dikurang X kan. Nah, sehingga X-nya sama dengan 2 dikurang 2 per 3. Nah, berarti X itu sama dengan ini per 3, 6 dikurang 2. X-nya itu adalah 4 per 3. 4 per 3 ini kan kalau kita bikin jadinya X1 1 per 3 alias X-nya itu 1,33. Tapi setidaknya kalian bisa mendekati aslinya yang akar 2 itu 1,4 gitu. Sama juga kalau kalian pakai untuk akar 3 itu jawabannya nggak 1,7 tapi 1,6 biasanya. Atau 1,8 saya lupa deh ya. Coba kalian kerjakan. Nanti biar tahu jawaban 1,7 itu mendekati nggak sih. Tapi sepengalaman saya kalau untuk mencari akar pakai cara ini itu pasti mendekati kok, nggak mungkin jauh-jauh banget. Palingan bedanya 0,1 atau 0,2, yang pasti nggak pernah sampai 0,5, nggak pernah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 70. Sebuah benda bermasa M 1 kilo diikatkan di ujung tali ya kan, ujung tali, lalu diayunkan secara vertikal. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, agar benda dapat melakukan gerak melingkar penuh, maka gaya sentripetal minimum. Nah, berapa sih penuhnya? Nah, jadi ini kalau kita gambar kurang lebih seperti ini lingkarannya atau lintasannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu ya. Jadi ini biar lintasannya biar ketahuan, misalkan bentuknya tuh sebenarnya lingkaran ya, nih yang bentuknya lingkaran lah intinya. Nah, cuman biar ini aja, biar nggak bentrok sama dalamnya. Nah, sekarang kalau misalkan ada patokannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah tempat buat kalian naruh patokan ayunan talinya. Nah, misalkan kita berangkat dari titik seperti ini dulu ya. Nah, pastikan ketika mau balik lagi ke sini, yang paling gampang adalah pasti akan lewat titik yang di sini.
kemudian akan lewat titik yang di atas ini, kemudian akan lewat titik yang ada di sini. Nah, di mana karena berhubung yang kita tahu hanyalah berarti di sini ada 4 posisi ya. Ada posisi A yang merah, terus kemudian B yang hijau, kemudian C yang biru, kemudian untuk D yang pink. Nah, di sini yang kita inginkan, jadi sebenarnya kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara menggunakan kekekalan energi mekanik ya, karena ketika dia berputar tidak ada gaya gesekan udara, tidak ada dipengaruhi oleh gaya-gaya lain, sehingga dia kalau misalnya bergerak pun atau misalkan berhenti pun akibat gaya gravitasi ya. Makanya kita bisa berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, terus kita bandinginnya di mana? Nah, yang kita bandingkan adalah energi mekanik di posisi A dengan energi mekanik di posisi B. Nah, jadi kalau misalkan di sini nanti nih bergerak dengan kecepatan awal, maka di sini nanti akan lanjut lagi kecepatannya ini adalah Vc, dan ini lanjut lagi ke atas sebesar Vb, dan kemudian lanjut lagi ini ke bawah ini sebesar Vd gitu ya. Jadi muter begitu set. Nah, kalau kita masukkan seperti ini berarti di sini ada yang namanya EPA tambah EKA sama dengan EPB dikalikan dengan ditambah dengan EKB. Nah, katanya masanya 1 kilo. Nah, di sini kalau kalian perhatikan otomatis ini mempunyai jari-jari sebesar R semua ya. Jadi pasti punya jari-jari sebesar R. Nah, jadi biar dapat R besar seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kalian mau R kecil juga nggak ada masalah ya. Nah, sekarang EP di titik A, karena berhubung ini menjadi patokannya, ya ini menjadi patokannya, ini dengan yang di atas ini, maka ingat yang akan jadi patokan itu pasti selalu 0. Jadi di sini HA-nya sama dengan 0, untuk HA-nya sama dengan 0, kemudian untuk di sini HC-nya adalah ketinggiannya adalah 2R. Oke. Nah, sehingga kita dapat masukkan berarti EKA gitu ya. Tapi sebelum ini kita mau nyari apa sih nanti ujung-ujungnya? Nah, di sini berarti kita ketika mau mulai kira-kira gaya sentripetalnya tuh berapa sih? Oke, berarti jadinya di sini MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan, kita tulis dulu aja ya, MGHB ditambah sama setengah MVB kuadrat. Tapi ingat karena VC ya, ini kok A sama B sih, A sama C sorry ya, MGHC ya. Nah, berarti ini HC, ini VC ya, C. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukkan, nah ini nanti kita mau nyari apa sih? Nah, yang kita mau cari adalah si Fs-nya itu sama dengan MV kuadrat per R. Gitu ya. Nah, nanti ini yang kita cari. Terus yang kita cari itu V yang di mana? Yang kita cari adalah berarti di sini kita harus mulainya dengan, di sini kan mulainya ya, di sini mulainya nih di sini. Berarti di sini yang nanti kita cari adalah Vs-nya di A. Berarti sama dengan MVA kuadrat per R. Nah, berarti kalau kita lanjutkan, berarti ini kita lanjut ke sini dulu ya. Makanya kita mencari si FA-nya. Nah, tapi ingat di C ini tidak sama dengan 0 untuk kecepatannya, karena kalau 0 berhenti jatuh dong gitu ya. Nah, di sini bisa kita kaitkan dengan ingat karena berhubung dia bisa lanjut, maka sigma tau bukan sigma tau. Maka kan kalau kalian perhatikan untuk si siapa sih namanya yang di bagian situ tuh kan banyak banget kan gaya kan. Banyak banget gayanya. Pertama, berhubung ini punya massa, otomatis pasti ada yang namanya gaya berat, yaitu W-nya ke bawah. Kemudian karena berhubung ini ditarik ya, karena ada tali, otomatis ada namanya gaya tegangan tali dong ya kan. Ditarik lagi ke bawah sebesar T. Kemudian karena berhubung gerak melingkar pasti punya yang namanya gaya sentripetal ya kan. Nah, ini besarnya dari sini ke sini itu adalah R. Nah, sehingga kita dapat katakan bahwa
berarti di sini karena berhubung di titik di titik C ini, kalau misalnya kita tarik ada tegangan talinya, kan pasti kalau misalnya kita putar seperti ini set, pasti agak ngendor gitu ya, agak ngendor, barulah nanti dia set gitu. Nah, maka kita dapat katakan di titik C ini, di titik C ini nilai T-nya sama dengan 0. Karena kalau misalnya T-nya nggak 0, ketarik ke bawah dong jadinya. Gitu. Sehingga berarti Fs-nya ini sama dengan mv kuadrat R, dan Fs-nya ini setara dengan yang W-nya ini sendiri. Jadi gaya sentripetal yang berlaku di titik C itu diakibatkan oleh berat benda itu sendiri. Jadi W sama dengan M kali VB kuadrat, lebih tepatnya ini berarti C ya. Nah, RC, oke, berarti MVC kuadrat per RC. Nah, ini kan berarti M dikali G sama dengan MVC kuadrat per RC-nya adalah R. Sehingga kalau misalnya kita kerjakan, berarti ini kan habis nih, sama-sama dibagi M. Berarti G dikali R itu sama dengan VC kuadrat. Oh, udah ketemu nih. Langsung masukin aja. Kan kita nggak usah nyari VC-nya. Yang kita cari adalah VC kuadrat. Kalau udah ketemu ya udah, ngapain. Nggak usah dipaksa rubah jadi VC. Nah, kemudian ini berarti M-nya. Nah, ini kan M-nya habis ya, sama-sama habis semua ya. Set, kita coret dulu. Tak, 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 tak. Nah, sehingga kalau kita masukkan berarti G-nya 10 kali HA-nya 0 ditambah setengah VA kuadrat sama dengan 10 dikali 2R. Nah, atau sebenarnya karena berhubung ini kalian mau rubah dalam, kalian masukin juga nggak apa-apa. HC-nya adalah 2R ditambah setengah dikali GR. Sehingga ini kita kalikan dengan 2 karena kita mau nyari si VA-nya ya. Sehingga kan berarti sisanya VA kuadrat sama dengan 40R ditambah berapa nih? Setengah, berarti sorry. Ini kan GR nih, G kali R. G-nya kita masukin 10 ya. Nah, karena kan di sini dimasukin. Kalau mau tadi awalnya nggak usah dimasukin, nggak apa-apa ya. Jadi di sini adalah 10R, berarti VA kuadrat ini sama dengan 50R. Nah, berarti kalau udah tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini. Berarti FSA ini sama dengan M dikali VA kuadrat per R gitu ya. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa FSA ini sama dengan 1 dikali 50R per R. Jadi FSA-nya sama dengan 50 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sebenarnya kalau tadi di bagian yang tadi ini nih, sebenarnya kalau misalkan ini kita mau ke tahap yang lain juga boleh. Alias maksudnya gini, G dikali 0 ditambah setengah VA kuadrat sama dengan 10 kali G dikali 2R ditambah setengah dikali GR. Nah, ini kita kalikan dengan 2, jadinya berarti VA kuadrat sama dengan 4GR ditambah sama GR. Sehingga VA kuadratnya itu sama dengan 5GR. Nah, habis itu baru masukin nih. Nah, baru masukin ke dalam sini. Sehingga jadinya dapat dikatakan atau begini ya. VSA sama dengan M dikali VA kuadrat per R. Cuman bedanya adalah ya nanti di sini juga ujung-ujungnya dimasukin juga gitu loh. Kan 5 kali 10 kali R per R. Berarti FSA-nya adalah 50 Newton. Exactly the same ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 71.